Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman yang lagi menyaksikan diskusi kita pada hari ini, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten perbatasan yang terletak di ujung utara Pulau Kalimantan. Meskipun tinggal di beranda NKRI, Kabupaten Nunukan tetap berkomitmen mendorong transformasi digital. Di ujung tahun 2023 ini, baru saja di-launching layanan terpadu dan terintegrasi berbasis digital yang berdasarkan edaran Bupati Nunukan efektif digunakan di Januari 2024. Bersama saya sudah hadir Bapak Akmal Eskom, Kepala Bidang Informatika di Keminfo Kabupaten Nunukan, selaku inisiator layanan terpadu dan terintegrasi berbasis digital yang akronimnya adalah Latenripada atau akrab disebut dengan istilah kantor daring Nunukan 1. Baik, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Mbak Cherry, baik. Baik, Bapak, ini saya mau pertanyakan soal konsep Latenripada atau kantor daring Nunukan 1. Ini bagaimana konsepnya, Pak? Layanan terpadu dan terintegrasi berbasis digital yang akronimnya tadi itu kan Latenripada itu adalah akronim. Jadi kita ketahui bahwa transformasi digital hari ini itu kan sudah keniscayaan lah. Pemerintah mau tidak mau pasti harus mengadopsi digitalisasi. Nah, dalam perjalanannya kemudian ya tentu kita di pemerintah Kabupaten Nunukan ini melalui Diskominfo menjadi bagian daripada transformasi digital ini. Cuman kan kalau di pemerintahan sih istilahnya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kata lain sebenarnya dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu adalah sistem pemerintahan berbasis aplikasi. Nah, karena pemerintahan ini berbasis digital, berbasis elektronik, berbasis aplikasi, nah muncul masalah. Nah, masalahnya kemudian itu adalah yaitu tadi banyaknya aplikasi, banyaknya yang muncul, kemudian aplikasi berjalan sendiri-sendiri atau istilahnya silo, kemudian tumpang tindih fungsi dan lain-lain sebagainya. Olehnya itu lahirlah kantor daring Nunukan 1 ini. Nah, apa isi sebenarnya kantor daring Nunukan 1 itu sebagai sebuah portal. Nah, isi di dalamnya itu ada dua substansi. Yang pertama adalah keterpaduan layanan digital atau keterpaduan beberapa aplikasi yang sudah kita masukkan di dalam. Nah, yang di dalamnya sudah masuk satu interface. Nah, satu interface, kemudian satu alamat. Alamatnya itu adalah nunukankap.go.id. Nah, kalau dalam fenomena pengembangan aplikasi kita yang berbasis web, biasanya satu aplikasi satu alamat. Jadi sehingga banyak alamat-alamat yang muncul. Nah, di portal kantor daring Nunukan 1 ini atau Latenripada ini cukup dengan satu alamat. Jadi semua layanan digital pemerintah Kabupaten Nunukan atau aplikasi yang ada di Kabupaten Nunukan itu sudah ada di nunukankap.go.id. Itu dari sisi interface, dan integrasinya itu adalah dari database-nya. Jadi berarti kita sudah satu saja, Pak, ya? Ya, kita sudah satu ini. Oke. Ya, kurang lebih begitulah gambarannya, bahwa kita cukup satu. Yang mendasar secara filosofi adalah jika ingin mendapatkan layanan di Kabupaten Nunukan, maka datanglah ke Nunukan. Nah, jika ingin mendapatkan layanan digital Kabupaten Nunukan, maka datanglah ke nunukankap.go.id. Tidak ada layanan lain selain ada di Nunukan. Itulah layanan pemerintah yang ada di Kabupaten Nunukan secara digital. Nunukankap.co.id, ya. Nunukankap.go.id. Oke. Ya. Baik, jadi kalau mau tahu seputaran Nunukan, tinggal ke situ aja. Karena tidak ada Nunukan di alamat lain, tidak ada Nunukan di website lain kecuali nunukankap.go.id kalau berbicara pemerintahan. Ya. Jadi yang mau tahu pemerintahan, seputaran pemerintahan Nunukan, langsung saja masuk ke nunukankap.go.id. Iya, betul. Dan pertanyaan berikutnya, Pak, ya. Ini mengenai kenapa bisa disebut menggunakan nama Nunukan 1, Pak? Iya. Jadi Nunukan 1 itu sebenarnya ini adalah proses mungkin
kesepadanan lah, mungkin istilahnya kesepadanan, karena kan Nunukan 1 ini secara konsep yang secara nasional ini adalah mini apps sebenarnya. Kalau kan secara nasional kita ada namanya super apps. Super apps itu namanya Indonesia 1. Nah, di dalam super apps ada namanya mini apps. Mini apps ini adalah layanan-layanan terpadu dan integrasi masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Nah, jadi secara konseptual bahwa Nunukan 1 ini adalah konsep yang sudah diselaraskan dengan pembangunan konsep super apps Indonesia 1. Jadi Nunukan 1 ini sudah akan menjadi mini apps dan akan bergabung dengan super apps secara nasional di Indonesia 1, sehingga ada kesepadanan, ada keselarasan nama itu. Kita menggunakan istilah kantor daring Nunukan 1 ya. Gitu. Oke Pak, untuk layanan digital, nah ini apa saja Pak yang ada di dalam Laten Ripada atau kantor daring Nunukan 1? Ya, kalau berdasarkan regulasi sih, berdasarkan Perpres 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, layanan itu dibagi atas 2. Yang pertama adalah layanan administrasi pemerintahan, kemudian yang kedua adalah layanan publik. Nah, layanan administrasi pemerintahan ini adalah yang ada di dalam itu, seperti Karsipan, tata naskah, seperti kepegawaian, keuangan, perencanaan. Nah, layanan publik yang orientasinya ini ke publik. Masyarakat. Jadi ada 2 layanan secara kelompok besar. Yang pertama layanan administrasi pemerintahan yang base-nya adalah pegawai. Kemudian layanan publik yang base-nya ini adalah publik masyarakat. Sehingga dua-dua layanan ini itu untuk masuk ke dalamnya itu untuk masuk ke dalam itu satu berbasis NIP nomor induk pegawai, satu berbasis NIK layanan publik nomor induk kependudukan. Untuk yang mungkin kepegawaian itu pakai NIK. Nah, betul. Layanan administrasi pemerintahnya pakai NIK. Kalau masyarakat biasa pakai NIK. Ya, benar-benar. Dan ini Pak, untuk aplikasi apa saja sih yang digunakan dan bagaimana cara untuk masuk menggunakan portal apa yang melatar belakangi di Laten Ripada atau kantor daring Nunukan 1? Iya. Aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di dalam, kita kan sudah banyak aplikasi di develop. Jadi kalau kita berbicara aplikasi, ada 3 sumber aplikasi. Yang pertama adalah yang di develop secara mandiri oleh teman-teman di Kominfo sendiri. Yang kedua, aplikasi yang ada sudah develop dari mitra pihak ketiga kita, vendor-vendor swasta. Kemudian aplikasi dari pusat, ada yang digunakan di daerah. Nah, 3 ini kita sudah masukkan ke dalam nunukankap.go di portal kantor daring Nunukan 1 ini. Nah, kita sudah juga menggunakan istilahnya single sign on, istilahnya SSO, di mana pada saat satu kali kita masuk kita sudah bisa menggunakan layanan-layanan atau aplikasi-aplikasi sudah ada di dalamnya Simanja khususnya. Kalau kita di Nunukan mungkin khususnya pegawai tidak ada nih ya, teman-teman pegawai ini tidak ada mungkin yang tidak kenal namanya Simanja karena TPP kita ada di dalam. Nah, ini informasinya yang penting bagi khusus teman-teman kepegawai bahwa Simanja tahun 2024 Januari itu kita sudah masuk di dalam portal Laten Ripada ini atau kantor kantor daring Nunukan 1 ini. Jadi tidak lagi kita mengakses dari misalnya Nunukan kinerja Nunukan Kap.go.id, tapi sudah langsung kita masuk ke nunukankap.go.id atau ke portal kantor daring Nunukan 1 ini. Nah, setelah itu kita login dengan NIP kita yang sudah sesuai dengan user CASN, My CASN. Dulu namanya My SAPK. Nah, ini kan portal nasional nih. Ini portal nasional. Jadi kita itu sudah ada keselarasan menggunakan layanan kepegawaian secara nasional. Nah, ini akan digunakan masuk ke Laten Ripada ini. Ini akan kita gunakan masuk ke kantor daring Nunukan 1 ini. Jadi cukup sekali mengisi Simanjanya nanti di situ, presensinya nanti di situ, ada sepakat di situ, ada Sri Kandi di situ, SIPD dan lain-lain sebagainya lah. Kurang lebih kalau teman-teman pakai semua pakai dalam satu aplikasi sudah memudahkan semuanya. Yes. Nah, memudahkan. Dan ini untuk pertanyaan terakhir ini, Pak Akmal ya. Bagaimana sih ini Pak Akmal bisa membangun ide besar Laten Ripada atau kantor daring Nunukan 1? Iya, tentu berangkat dari komitmen ya, Mbak Sherin ya. Jadi berangkat dari komitmen
pimpinan, komitmen kita SDM ini, sehingga ide besar ini, gagasan besar ini yang oleh kita sih sebenarnya teman-teman mengklaim dari Sabang sampai Merauke, gagasan ini secara implementatif ya mungkin kalau kita sedikit kami di tim itu selalu bersemangat bahwa ini mungkin sepencarian kita di semua daerah dari Sabang sampai Merauke. Modeling ini baru kita di sini di Kabupaten Nunukan ini, di mana semua berada dalam satu kesatuan interface, satu alamat integrasi database. Nah, kenapa kita melakukan klaiman seperti itu? Karena memang sedikit kembali sebelum bagaimana teman-teman membangun tadi di luar dari komitmen, bahwa fenomenanya kita itu kan memang embrio daripada aplikasi itu. Nah, ini masalah. Embrio dari aplikasi itu sebenarnya itu kan otonom. Jadi semua pembuatan aplikasi itu pada saat di-develop pertama kali pasti dia otonom dan pasti dia berdiri sendiri. Sehingga apa yang berdiri sendiri ada dua di dalamnya. Di dalam yang pertama adalah interface-nya pasti sendiri, yang kemudian database-nya pasti sendiri. Nah, inilah yang menjadi menimbulkan banyak aplikasi. Nah, kantor daring Nunukan 1 ini sudah menyatukan. Nah, kalau di kita sih mengistilahkan bahwa aplikasi yang dibangun dengan sifat dasar otonom karena genetiknya adalah otonom, kita masih gunakan istilah itu adalah aplikasi SPB 1.0. Kemudian berikutnya kita sudah mengintegrasikan database-nya, tapi interface masih terpisah-pisah dengan alamat yang banyak. Tapi integrasi lewat belakang di backend itu sudah bisa terkoneksi dengan API, Application Programming Interface. Nah, tahap ketiga berikutnya adalah aplikasi SPB 3.0, di mana interface-nya sudah satu, alamat sudah satu, kemudian database-nya sudah satu. Itulah yang ada di kantor daring Nunukan 1 atau Kalaten Tripada ini. Nah, saya sedikit kembali. Bagaimana Kabupaten Nunukan bisa membangun ide besar ini, gagasan besar ini? Yang pertama, dari atas tentu tidak akan mungkin tanpa support pimpinan. Bupati Nunukan, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Diskominfo, mitra kerja kita yang ini itu adalah berada dalam satu semangat yang sama dalam transfer yang jauh lebih membuat ini bisa terwujud adalah komitmen teman-teman tim IT kita. Karena tanpa komitmen bersama tim IT yang dibangun, yang kita tahu bersama bahwa Kabupaten Nunukan jauh. Tidak ada sekolah di sini, tidak ada sekolah IT di sini, sehingga untuk mendapatkan SDM bertalenta digital ini kan kita susah. Nah, sementara ini sudah dibangun secara mandiri lah. Nah, ini saja. Nah, olehnya itu mereka lah, di tangan mereka lah, kalau kami sering berdiskusi bahwa di tangan-tangan dingin mereka lah para tim IT lahir Kalaten Tripada ini. Mereka penyokong daripada kantor daring Nunukan 1. Mereka adalah pilar fondasi utama kantor daring Nunukan 1. Kalau mereka tidak ada maka pasti dia ambruk. Nah, olehnya itu inilah instrumen-instrumen ataukah inilah pihak yang terkait mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi perlunya adanya ini, Pak, ya, kerja sama tim. Yes, untuk membuat Nunukan lebih maju lagi ke depannya. Betul. Kalau di kita Mbak Cherry, kalau di kita sih memang selalu mengatakan ada tagline kita yang selalu menjadi inspirasi bahwa kita selalu mengatakan yang pasti bersama kita bisa. Nah, itu artinya tanpa kebersamaan saya pikir semua akan menjadi sebuah mimpi. Tanpa kebersamaan ini semua hanya adalah sebagai tinggal sebuah ide. Tanpa kebersamaan ini hanyalah tinggal sebagai sebuah cerita yang akan kita tinggalkan tanpa dampak, tanpa manfaat, tanpa impact. Oke, jadi bersama-sama kita bangun Nunukan untuk lebih maju di tahun kedepannya. Yes, ya. Kalau begini Mbak Cherry, sedikit, jadi kan, nah kalau di kami sih selalu mengatakan bahwa
yang jika saya menggunakan kalau kita menggunakan yang pasti Iya. pasti selalu dikatakan bersama kita bisa. Jadi Itu sudah bersama kita bisa, ya. Jadi kita Oke, Pak coba Akmal. saya mengutarakan Kita coba, Pak Akmal, ya. Mbak Cherry mengutarakan yang pasti Iya. kita sama-sama sekali bersama menggunakan bersama kita bisa. boleh coba dulu Ayo, sekali, bisa Pak, ya. aja, Oke. oke. Jadi untuk menciptakan nunukan lebih baik lagi ke depannya bersama. Kita yang bilang dulu yang pasti Oh, yang baru pasti. Oke. jadi kembali. Diralat sama Pak Akmal, ya, ya. untuk- Jadi menciptakan nunukan lebih baik ke depannya di tahun berikutnya lebih pasti. yang pasti Oh, yang pasti bersama kita, kita bisa. Oke. sebelum kita closing, mungkin Pak Akmal ada yang mau disampaikan untuk sobat nunukan? Ya. Baik Mbak Cherry ya, saya pikir transformasi digital adalah sebuah keniscayaan dan kita telah berada pada era revolusi industri 4.0. Pilihannya adalah ikut bersama menyongsong transformasi digital sebagai alat kemajuan ataukah kita mencoba diam dan tertinggal. Nah, tidak ada satupun daerah, tidak ada satupun pemimpin yang ingin tertinggal. Betul. Olehnya itu, pilihannya adalah mari kita bersama, mari kita bergandengan tangan masuk pada era digitalisasi ini dengan semangat yang sama. Tujuan kita sama, harapan kita sama, semangat kita sama, mendorong Nunukan, mendorong Kabupaten Nunukan, mendorong daerah kita jauh lebih maju. Kita berharap bahwa portal kantor daring Nunukan 1 atau mungkin akronimnya adalah Latihan Dipada ini adalah menjadi secercah cahaya yang lahir dari ujung negeri. Yang harapannya bisa menyinari seantero Nusantara. Itu adalah sebuah mimpi, adalah sebuah ekspektasi kita bersama yang pastinya hanya bisa diwujudkan dengan bersama kita bisa. Bersama kita bisa, ya. Jadi motonya bersama kita bisa. Pokoknya bersama kita bisa. Oke, Pak Akmal, cukup sekian ya untuk bincang-bincang kita hari ini. Ya. Semoga nanti lain waktu kita ketemu lagi. Entah itu kita bahas apa di tahun berikutnya ya. Oke. Baik. Masih banyak topik Masih ini. banyak, ya? Oke, banyak topik. Kita baik. lagi berbenah-benah ini dan Siap. saya yakin kita akan selalu Pak ketemu. Akmal. Semoga kita ketemu lagi ya di tahun berikutnya. Oke, Pak Akmal, saya pamit ya. Kita pamit. Terima kasih sudah berkenan hadir di hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.